Halo semuanya, selamat datang kembali. Senang rasanya bisa kembali menyapa dan duduk bersama teman-teman semua hari ini. Biasanya saat kita berbicara tentang iman dan kekristenan, kita suka membahas hal-hal yang menenangkan hati. Kita suka mendengar tentang berkat, tentang penyertaan, tentang kasih karunia, dan tentang janji-janji surga yang indah. Dan itu semua benar, itu semua adalah bagian tak terpisahkan dari iman kita. Namun, hari ini kita akan sedikit bergeser dari zona nyaman kita. Kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sedikit provokatif, terasa berat, atau bahkan mungkin mengganggu telinga sebagian dari kita. Pernahkah terlintas di pikiran teman-teman sebuah pertanyaan atau pernyataan seperti ini? Orang Kristen tidak masuk surga. Mungkin saat mendengarnya, reaksi pertama kita adalah defensif. Tunggu dulu, bukankah kalau kita sudah percaya Yesus, kita pasti selamat? Bukankah label Kristen itu jaminan kita mendapatkan tiket ke surga? Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri dan melihat realita di sekeliling kita. Atau bahkan mungkin realita di dalam cermin kita sendiri. Apakah label Kristen yang tertera di kartu identitas kita atau rutinitas ibadah hari Minggu kita sungguh-sungguh merupakan cerminan dari hidup yang berakar di dalam Tuhan? Hari ini, kita tidak sedang menghakimi siapapun. Kita sedang diajak untuk melakukan refleksi ke dalam, sebuah introspeksi yang tajam, namun penuh kasih. Kita akan membahas mengapa realitanya sangat mungkin banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, namun pada akhirnya mendapati pintu surga tertutup bagi mereka. Semata-mata karena mereka memilih untuk tidak hidup di dalam Tuhan. Ini bukan sekadar teori, ini adalah peringatan yang sangat serius, yang sebenarnya sudah diutarakan oleh Yesus sendiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan sikap yang terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan saat ini, sehingga kami boleh mengambil waktu sejenak dari kesibukan kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Tuhan, hari ini kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu, sebuah kebenaran yang mungkin keras dan mengusik kenyamanan kami, namun kami tahu ini adalah teguran kasih-Mu agar kami tidak tersesat. Roh Kudus, tolong buka mata rohani kami. Lembutkan hati kami yang mungkin selama ini keras atau merasa sudah cukup baik. Berikan kami hikmat untuk memahami teguran-Mu dan berikan kami keberanian untuk mengubah apa yang perlu diubah dalam hidup kami. Biarlah kebenaran-Mu menelanjangi segala kepalsuan kami, agar kami bisa sungguh-sungguh berakar dan hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita mulai dengan sebuah ayat yang mungkin merupakan salah satu teguran paling keras dan paling menakutkan di seluruh Alkitab. Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sana Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu
dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Coba kita resapi ayat ini sejenak. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang ateis. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang membenci Tuhan atau yang tidak pernah menginjakan kaki di gereja. Sebaliknya, ayat ini justru ditujukan kepada orang-orang yang sangat religius. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan. Mereka bahkan aktif dalam pelayanan. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka melakukan mukjizat. Di mata manusia, di mata jemaat gereja, mereka ini mungkin adalah para pelayan Tuhan yang luar biasa, aktivis gereja yang patut diacungi jempol, atau donatur terbesar dalam pembangunan gedung gereja. Tapi apa respon Yesus? Sangat mengejutkan dan menyayat hati. "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang yang begitu aktif melakukan hal-hal berbau rohani justru disebut sebagai pembuat kejahatan dan ditolak oleh Tuhan? Jawabannya ada pada satu kata kunci: hubungan. Atau lebih tepatnya, ketiadaan hubungan yang sejati. Yesus menggunakan frasa, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Dalam bahasa aslinya, kata mengenal di sini bukan sekadar tahu nama atau tahu informasi. Ini adalah pengenalan yang intim, sebuah relasi yang mendalam, seperti pengenalan antara suami dan istri. Yesus sedang berkata, "Kamu tahu banyak tentang aku, kamu sering menyebut namaku, kamu pakai namaku untuk kegiatanmu, tapi kita tidak punya hubungan apa-apa. Hati kita tidak pernah terhubung." Inilah akar masalah, mengapa banyak orang Kristen pada akhirnya mungkin tidak masuk surga. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa agama adalah jaminan keselamatan. Kita berpikir bahwa dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu, menyanyi lagu pujian dengan suara keras, memberi persembahan, dan mungkin ikut 1 atau 2 kepanitiaan gereja, kita sudah mengamankan posisi kita di surga. Kita memperlakukan kekristenan seperti daftar checklist tugas. Centang kebaktian minggu, centang baca Alkitab 5 menit, centang doa sebelum makan. Setelah semua dicentang, kita merasa bebas melakukan apa saja selama 6 hari ke depan. Mari kita ambil sebuah contoh nyata yang mungkin sering kita temui, atau jangan-jangan ini adalah cerminan diri kita sendiri. Sebut saja namanya Budi. Budi adalah orang yang lahir di keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, dia sudah disekolahkan di sekolah minggu, hafal banyak ayat Alkitab, dan tidak pernah bolos ibadah raya. Namun, coba perhatikan kehidupan Budi dari hari Senin sampai Sabtu. Di tempat kerjanya, Budi adalah orang yang rela memanipulasi laporan keuangan demi mendapatkan bonus besar. Ia tidak segan menjatuhkan rekan kerjanya dengan fitnah agar ia bisa naik jabatan. Ketika pulang ke rumah, ia adalah suami yang kasar dan ayah yang tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan anak-anaknya. Namun ajaibnya, ketika hari Minggu tiba, Budi mengenakan pakaian terbaiknya, duduk di bangku terdepan gereja, menangis saat menyanyikan lagu penyembahan,
dan berdoa dengan suara yang paling lantang. Budi merasa dirinya adalah orang Kristen yang baik. Dia merasa berhak atas surga. Pertanyaannya, apakah Budi hidup di dalam Tuhan? Jawabannya jelas tidak. Budi hidup di dalam dirinya sendiri. Budi menjadikan Tuhan sebagai aksesoris kehidupannya, bukan sebagai tuan atas hidupnya. Kekristenan bagi Budi hanyalah sebuah identitas sosial dan ritual, penenang hati nurani, bukan sebuah transformasi kehidupan. Orang seperti Budi mungkin menyebut Tuhan, Tuhan, namun hatinya tertuju pada uang, kekuasaan, dan ego pribadinya. Ada juga contoh lain, kita sebut saja Rina. Rina selalu berdoa kepada Tuhan, tapi doanya selalu transaksional. Tuhan, berikan saya pekerjaan ini, nanti saya persembahkan gaji pertama saya. Tuhan, sembuhkan penyakit saya, nanti saya akan rajin melayani. Tuhan diposisikan layaknya sebuah mesin penjual otomatis, vending machine kosmik. Masukkan koin doa dan pelayanan, lalu tekan tombol berkat yang diinginkan. Ketika doanya tidak dijawab sesuai keinginannya, Rina marah, kecewa, dan meninggalkan gereja. Rina tidak pernah mencintai Tuhan. Rina hanya mencintai apa yang bisa Tuhan berikan kepadanya. Ini bukan kekristenan sejati. Ini adalah pemanfaatan terselubung atas nama iman. Teman-teman, hidup di dalam Tuhan yang sering disebut Alkitab sebagai tinggal di dalam Kristus adalah konsep yang radikal. Dalam Yohanes 15, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pernahkah kita melihat ranting pohon apel yang patah dan tergeletak di tanah, lalu tiba-tiba ranting itu menghasilkan buah apel yang manis? Tentu tidak mungkin. Ranting itu akan kering, mati, dan akhirnya dibakar. Ranting hanya bisa berbuah jika ia menempel kuat, menyatu dengan pokok pohonnya, dan membiarkan getah kehidupan dari pokok itu mengalir ke dalam dirinya. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kita tidak mungkin menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri jika kita tidak menempel pada Kristus setiap hari. Hidup di dalam Tuhan berarti kita mengizinkan firman-Nya, karakternya, dan kehendaknya mengalir, memengaruhi setiap keputusan kita, cara kita berbisnis, cara kita bergaul, cara kita merespon masalah, dan cara kita memperlakukan orang lain. Banyak orang Kristen gagal masuk surga karena mereka memegang konsep anugerah murahan atau cheap grace. Mereka berpikir, Tuhan kan Maha Pengampun. Saya berbuat dosa hari ini tidak apa-apa, besok kan bisa minta ampun lagi. Keselamatan kan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Memang benar, keselamatan adalah 100% anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan perbuatan baik kita. Namun, anugerah yang sejati tidak akan pernah membiarkan kita tetap berada dalam kubangan dosa. Anugerah sejati akan mengubah kita. Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa iman
tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita mengaku percaya kepada Yesus, tetapi gaya hidup kita sama sekali tidak menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah, kita pendendam, kita serakah, kita pembohong, kita pezina, kita penipu, maka kita harus mempertanyakan kesungguhan iman kita. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog yang mati syahid, pernah menulis tentang bahayanya cheap grace ini. Ia mengatakan bahwa anugerah murahan adalah khotbah, pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup dan berinkarnasi. Sebaliknya, costly grace atau anugerah yang mahal adalah anugerah yang membuat kita rela meninggalkan jala kita untuk mengikut Yesus. Anugerah yang memanggil kita untuk mematikan ego kita setiap hari dan memikul salib kita. Surga bukanlah tempat berkumpulnya orang-orang yang sempurna tanpa dosa. Surga adalah tempat bagi orang-orang berdosa yang telah ditebus, dan sebagai respons atas penebusan itu, mereka berjuang setiap hari untuk hidup menyerupai Sang Penebus, betapapun jatuh bangunnya mereka dalam proses tersebut. Arah hidup mereka jelas menuju kepada Kristus. Lalu, apa artinya melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus katakan di Matius 7 tadi? Melakukan kehendak Bapa bukan berarti kita semua harus menjadi pendeta besar, atau pergi ke pedalaman menjadi misionaris, atau menyembuhkan orang sakit di jalanan. Melakukan kehendak Bapa seringkali terwujud dalam hal-hal kecil dan tersembunyi yang tidak dilihat orang. Melakukan kehendak Bapa adalah memilih untuk memaafkan rekan kerja yang menusuk kita dari belakang, ketika sebenarnya kita punya kekuatan untuk membalas dendam. Melakukan kehendak Bapa adalah memilih untuk jujur dalam ujian atau transaksi bisnis, meskipun berbohong bisa memberikan keuntungan besar. Melakukan kehendak Bapa adalah menahan lidah kita dari kebiasaan menggosip dan menyebarkan keburukan orang lain. Melakukan kehendak Bapa adalah dengan setia merawat pasangan kita yang sedang sakit parah tanpa mengeluh. Melakukan kehendak Bapa adalah memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah dan tersingkirkan dari masyarakat. Semua tindakan itu lahir bukan dari paksaan atau ketakutan akan neraka, melainkan lahir dari cinta kita kepada Tuhan. Karena kita intim dengan Tuhan, maka hati kita hancur untuk hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan, dan hati kita bersukacita untuk hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita memeriksa diri. Mari kita singkirkan sejenak jabatan pelayanan kita di gereja. Mari kita letakkan sejenak rutinitas rohani kita. Coba kita lihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Apakah Yesus sungguh-sungguh bertahta di sana? Jika hari ini Tuhan memanggil kita pulang, apakah Ia akan menyambut kita dan berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia"? Ataukah Ia akan berpaling dan berkata, "Aku tidak pernah mengenalmu"? Menjadi Kristen bukanlah tentang memeluk sebuah agama. Menjadi Kristen adalah tentang memiliki relasi pribadi yang hidup dan terus bertumbuh dengan pribadi Yesus Kristus. Ini tentang mati bagi diri sendiri agar Kristus bisa hidup di dalam kita. Jika kita menyadari bahwa selama ini kita hanya bermain-main dengan agama,
Jika kita menyadari bahwa kita selama ini hanya memakai topeng kekristenan untuk menutupi kebusukan hidup kita yang tidak mau tunduk pada Tuhan, belumlah terlambat. Tuhan Yesus selalu membuka tangannya bagi mereka yang datang dengan hati yang hancur dan pertobatan yang tulus. Ia tidak mencari kesempurnaan, Ia mencari kesungguhan. Ia merindukan kita untuk pulang, bukan sekadar kembali ke bangku gereja, melainkan kembali ke pelukan kasih-Nya. Mari kita tanggalkan identitas palsu kita, dan mari kita mulai belajar untuk benar-benar berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang hidup di dalam Dialah yang akan menikmati kekekalan bersamanya di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, firman-Mu hari ini telah menegur kami dengan keras, namun juga menyadarkan kami akan kasih-Mu yang begitu dalam. Kami mengaku, Tuhan, seringkali kami bersembunyi di balik identitas kekristenan kami. Kami rajin beribadah, tapi hati kami jauh dari-Mu. Kami menyebut nama-Mu di bibir kami, tapi kami tidak memberikan tahta hidup kami kepada-Mu. Kami memohon ampun, Tuhan. Ampuni keangkuhan kami. Ampuni kemunafikan kami. Mulai hari ini, kami mau berkomitmen untuk tidak sekadar menjadi orang Kristen yang beragama, tapi kami ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ajar kami untuk membangun hubungan yang intim denganmu setiap hari. Tolong kami untuk melekat erat padamu sebagai pokok anggur kami, agar hidup kami bisa memancarkan buah-buah roh yang memuliakan nama-Mu. Mampukan kami untuk menaati kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, bukan karena paksaan, melainkan karena cinta kami kepada-Mu. Pegang tangan kami saat kami jatuh, dan terus bentuk kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.